Pada sesi ini kita akan mempelajari mengenai dasar analisa teknikal. Analisa teknikal adalah suatu metode untuk mengevaluasi harga saham, komoditas ataupun sekuritas lainnya dengan cara menganalisis aktivitas pasar melalui chart guna memprediksikan pergerakan harga di masa mendatang. Saat ini, ada dua analisis yang digunakan untuk memprediksi harga atau nilai dari sebuah aset, yaitu analisis fundamental dan teknikal. Kedua analisis ini mempunyai perbedaan dan konsep, di mana analisa fundamental berfokus kepada kinerja perusahaannya dan analisa teknikal berfokus kepada pergerakan harga sahamnya. Analisa teknikal didasarkan pada 3 pemikiran, di mana market action, discount, everything. Artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga seperti fundamental, aksi korporasi, berita atau rumor, sudah tercermin di grafik atau chart. 2. Price move in trends. Artinya, pergerakan harga dapat diidentifikasi dalam bentuk tren atau kecenderungan. 3. History repeats itself. Artinya, pola pergerakan harga pada masa lalu akan terulang kembali pada masa yang akan datang. Pada umumnya, ada 3 bentuk chart yang digunakan dalam melakukan analisa teknikal, yaitu line chart, bar chart, dan candlestick. Line chart dibentuk dengan menghubungkan titik-titik harga penutupan. Line chart memiliki kekurangan di mana kita tidak bisa melihat kisaran atau range pergerakan harga. Bar chart atau biasa juga disebut grafik batang. Bar chart terbentuk dari harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Bar chart lebih populer dan biasa digunakan oleh analis teknikal di Amerika Serikat dan Eropa. Bentuk chart yang ketiga dinamakan candlestick karena bentuknya seperti lilin. Candlestick lebih mudah diamati karena tampilannya seperti 3 dimensi sehingga mudah melihat harga turun atau naik. Chart ini lebih populer dan biasa digunakan oleh analis teknikal di Asia. Candlestick terdiri dari batang lilin dan sumbunya. Candlestick terbentuk dari harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Karena analisa teknikal memiliki konsep bahwa harga bergerak dalam tren, maka kita perlu mengetahui jenis-jenis tren yang ada. Pertama, uptrend atau bullish mempunyai pola pergerakan higher high dan higher low. Dalam artian, harga tertinggi saat ini lebih tinggi dari sebelumnya dan harga terendah saat ini lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya. Downtrend atau bearish mempunyai pola pergerakan lower high dan lower low. Dalam artian harga tertinggi saat ini lebih rendah dari sebelumnya dan harga terendah saat ini lebih rendah dari harga terendah sebelumnya. Neutral trend atau sideway mempunyai pola pergerakan equal high dan equal low. Dalam artian, harga tertinggi saat ini sama tinggi dengan harga sebelumnya. Dan harga terendah saat ini sama rendah dengan harga sebelumnya. Konsep penting lainnya yang perlu dipahami dalam analisa teknikal adalah mengenai garis support
dan resisten. Berikut ini adalah definisinya. Garis support terbentuk saat aksi beli dapat mengimbangi aksi jual yang sudah terjadi sebelumnya. Garis resisten terbentuk saat aksi jual dapat mengimbangi aksi beli yang sudah terjadi sebelumnya. Berikut ini penggunaan support dan resisten dalam trading. Strategi pertama yang digunakan adalah aksi beli dilakukan pada saat harga mendekati level support dan aksi jual dilakukan pada saat harga mendekati level resisten. Strategi kedua, aksi beli dilakukan pada saat harga menembus ke atas level resisten dan aksi jual dilakukan pada saat harga menembus ke bawah level support. Konsep teknikal selanjutnya yang penting adalah membahas mengenai indikator. Indikator dalam analisa teknikal sangat banyak. Namun yang akan kita bahas kali ini hanya 3 jenis yang paling sering digunakan, yaitu stochastic, RSI atau Relative Strength Index, MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Indikator stokastik. Indikator stokastik merupakan indikator yang sering digunakan untuk trading jangka pendek 5 hingga 10 hari. Indikator stokastik disajikan pada grafik bagian bawah dan bergerak dalam rentang nilai 0 hingga 100 dengan pembagian sebagai berikut. 0 hingga 20 disebut daerah oversold atau jenuh jual. 20 hingga 80 disebut dengan daerah netral. 80 hingga 100 disebut daerah overbought atau jenuh beli. Strateginya, aksi beli dilakukan jika indikator stokastik berada di daerah oversold dengan garis biru memotong ke atas garis merah. Aksi jual dilakukan jika indikator stokastik berada di daerah overbought dan garis biru memotong ke bawah garis merah. Relative Strength Index merupakan indikator jangka menengah. Indikator Relative Strength Index disajikan pada grafik bagian bawah dan bergerak ke dalam rentang nilai 0 hingga 100 dengan pembagian sebagai berikut. 0 hingga 30 disebut daerah oversold atau jenuh jual. 30 hingga 70 disebut dengan daerah netral. 70 hingga 100 disebut daerah overbought atau jenuh beli. Strateginya, aksi jual pada saat harga berada di area overbought dan aksi beli dilakukan pada saat harga berada di daerah oversold. MACD merupakan indikator jangka menengah atau panjang yang digunakan untuk mengidentifikasi tren harga bergerak naik atau uptrend maupun turun atau downtrend. Jika MACD melakukan golden cross, maka harga bergerak uptrend. Jika MACD melakukan dead cross, maka harga bergerak downtrend.
Kita telah mempelajari dasar-dasar technical analisis seperti support resistance, trend, dan indikator. Untuk memperkuat validitas dari analisa, kita perlu didukung oleh analisa volume. Volume adalah jumlah saham yang berpindah tangan atau ditransaksikan sepanjang perdagangan. Jika pergerakan harga dalam suatu tren diikuti volume yang meningkat, mengindikasikan bahwa tren tersebut cenderung akan terus berlanjut. Jika harga ditutup naik dengan volume tinggi, maka indikasinya bullish. Jika harga ditutup naik dengan volume rendah, maka indikasinya bearish. Jika harga ditutup turun dengan volume rendah, maka indikasinya bullish. Jika harga ditutup turun dengan volume tinggi, maka indikasinya bearish. Terima kasih telah mengikuti sesi pelatihan Sekolah Pasar Modal bersama kami, Yobi Kahian Sekuritas.